Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat, ceria, dan luar biasa. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran 1. Silahkan anak-anak buka bukunya ya. Nah, anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang kedua, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Sudah paham ya? Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau yang dihuni dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa adalah manusia yang memiliki persamaan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Anak-anak ingat kan bahasa persatuan kita? Bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai budaya. Budaya merupakan hasil karya yang diciptakan oleh manusia yang dilestarikan secara turun-menurun. Masing-masing suku bangsa mempunyai budaya daerah. Budaya daerah juga sering disebut dengan budaya tradisional atau budaya adat. Bentuk keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada lingkungan alam. Sebagai contoh, misalnya saja, penduduk yang tinggal di daerah pantai akan memiliki budaya yang berbeda dengan penduduk yang akan tinggal di wilayah pegunungan. Yang kedua ada hubungan dengan budaya lain. Hubungan dengan budaya lain ini dimungkinkan karena seseorang melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang ketiga ada keyakinan dan kepercayaan. Indonesia memiliki berbagai macam keyakinan. Perbedaan ini dapat membentuk keragaman dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan kebudayaan yang berbeda. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa terdapat 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Contoh dari keragaman budaya adalah rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu dan alat musik daerah, makanan khas daerah, serta upacara adat. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki perbedaan budaya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keanekaragaman tersebut. Perbedaan yang ada di Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Baik anak-anak, silahkan kalian buka ya buku pada halaman 8. Nah, di situ sudah dijelaskan ya, ada tugas untuk mewawancarai teman kalian minimal 8. Carilah informasi mengenai daerah asal dan ciri khas daerah teman kalian. Misalnya saja ya, ibu berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Kebumen. Nah, Jawa Tengah memiliki rumah adat namanya Joglo. Makanan khasnya pun beragam, ada lumpia Semarang, soto Kudus, getuk, ataupun sego megono. Dan masih ada banyak yang lain ya. Nah, di kota Kebumen sendiri, ibu mempunyai makanan khas yaitu sate ambal. Anak-anak, contoh lain misalnya dari daerah Papua memiliki rumah adat bernama Honai dengan makanan khas papeda ataupun sagu. Di Palembang kalian pasti ingat ya makanan khasnya. Iya, empek-empek yang sudah terkenal. Ada juga namanya kue lapis kojo. Untuk rumah adatnya dinamakan dengan rumah limas. Nah, anak-anak silakan kalian buka ya.
Di buku itu ada tabel, contohnya juga ada Siti berasal dari kota Padang yang memiliki ciri khas makanan daerah rendang dan rumah adat rumah gadang. Sudah paham kan dengan tugasnya? Ya, silakan anak-anak kerjakan ya sesuai kolom yang ada pada buku tersebut. Silakan kalian mulai mewawancarai teman kalian yang ada di kelas mulai dari sekarang. Oke, sudah semua ya. Baik anak-anak, setelah kalian mendapatkan hasil wawancara, Ibu ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Apakah kalian memiliki ciri khas daerah yang sama? Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Iya, benar sekali. Dengan adanya keragaman, sebagai rakyat Indonesia diajak dan harus melakukan sikap menghargai, menghormati, dan bertoleransi terhadap adanya perbedaan. Wujud syukur dapat dilakukan dengan sikap saling menghargai antar suku dan antar umat agama yang berbeda. Sekarang, kalian buka halaman 9. Terdapat tabel yang harus kalian isi. Silahkan kalian kerjakan sebisa kalian secara mandiri ya. Bagaimana? Sudah semua? Bagus ya. Baik, silahkan kalian tukarkan hasil jawaban kalian dengan teman semeja kalian ya. Lalu baca hasil kerja teman kalian. Apakah jawabannya sama atau berbeda dengan kalian? Lalu nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, sudah semua ya. Mari kita bahas bersama. Kita akan yang pertama bahas pada tabel contoh sikap menghargai keberagaman. Anak-anak, di sini Ibu ada gambar. Nah, coba tebak gambar apa itu? Iya, ada gambar sedang orang beribadah. Nah, menurut kalian, itu contoh yang baik atau bukan? Ya, itu contoh yang baik. Kita harus saling menghargai dan menghormati agama orang lain. Lalu apa saja sikap menghargai keragaman? Ada apa saja? Iya, kita bermain bersama dengan teman yang berbeda agama, memberikan kesempatan kepada teman, sanak saudara, dan tetangga untuk melakukan ibadahnya dengan tenang. Ada juga kita harus tolong-menolong sesama manusia tanpa membedakan daerah asal ataupun membedakan budayanya. Ada juga kita harus menghormati upacara adat ataupun kebudayaan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga harus menjaga kerukunan sesama teman, keluarga, tetangga maupun orang lain. Ada juga di mana kita harus menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh sikap kurang menghargai keragaman. Di sini Ibu ada gambar. Silakan kalian amati ya. Iya, ada gambar apa? Siswa yang sedang berantem. Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Iya, tentu saja tidak boleh. Karena bermusuhan dengan teman, saudara, ataupun orang lain tidak boleh. Karena itu bukan merupakan contoh adanya menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Lalu kalian sebutkan lagi, apa sikap yang kurang menghargai keragaman? Ada apa? Iya, bermain hanya dengan teman satu suku bangsa saja, ataupun mengganggu ketenangan ibadah orang lain yang membuat suara berisik di dekat rumah ibadah. Ada juga membeda-bedakan teman, tidak menghormati hari besar agama, teman, saudara, ataupun tetangga. Selain itu, bisa juga sikap yang kurang menghargai yaitu tidak mau mendengar atau memahami pendapat orang lain dan tidak mau menolong orang lain yang sedang kesusahan karena adanya perbedaan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah belajar mengenai materi keragaman yang ada di Indonesia. Untuk penugasan, silakan anak-anak mencatat apa saja keragaman yang ada di keluarga kalian. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga menambah wawasan kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.